Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5402. Malu di rumah. Cacing neter di sebelah Kaisar Cacing Neter. Mendengar ini, hati Qin Chen tergerak tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia hanya mencibir dan berkata, bukan tidak mungkin untuk bertahan hidup, singkirkan serangga hantu pemakan jiwamu, dan paparkan jiwamu pada kesadaran ilahi dari tuannya. Biarkan Underworld Lord menanam segel dalam kesadaranmu. Underworld Lord mungkin mempertimbangkan untuk tidak melanjutkannya. Menanam segel. Witteret Bones bergetar, dan aura di tubuhnya melonjak lagi, mengandung jejak kemarahan. Tidak dapat diterima. Dia sebenarnya ingin meninggalkan segel di tubuhnya. Begitu jiwanya disegel, maka dia benar-benar tidak bisa mengendalikan hidup dan matinya sendiri, dan membiarkan pihak lain yang memutuskan. Dengan identitasnya, bagaimana dia bisa mentolerir kontrol seperti itu? Melihat tulang yang layu akan meletus lagi, Qin Chen mencibir, tidak berbicara omong kosong. Guntur gelap pekat di depannya tiba-tiba bergetar, dan terdengar suara berderak. Dan kekuatan guntur yang menakutkan langsung mengunci tulang yang layu di depan. Dari dia, semua ingin dirangsang. Tunggu sebentar. Aura marah dari tulang yang layu tiba-tiba menghilang, dan dia berteriak panik. Kenapa? Pikirkan dengan jelas. Qin Chen mencibir, dan berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia pasti sudah disegel di aula ini untuk waktu yang lama, bukan? Tulang yang layu ini juga telah sangat aus. Sedangkan untuk jiwa itu dimakan dengan aneh di dunia ini di bawah kekuatan, diperkirakan sangat lemah. Selama Tuan Ben Ming meledakkan tengkorakmu, Ben Ming tidak perlu mengambil inisiatif, kekuatan melahap antara langit dan bumi akan benar-benar melahap jiwamu. Menjadikanmu orang gila pada akhirnya, seperti orang-orang yang awalnya dipenjara di sini. Dia mati karena kelelahan, hanya menyisakan tulang. Kamu harus lebih memikirkannya, aku tidak bersabarlah untuk berbicara omong kosong denganmu. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, matanya berkedip-kedip dengan ganas, dan guntur gelap di depannya meletus dengan paksaan menakutkan yang menyapu langit. Mendistorsi kekuatan di aula untuk sementara waktu. Bagaimana kamu tahu bagaimana orang-orang ini mati? Kata kerangka itu dengan kaget. Apa yang aneh tentang ini? Qin Chen mencibir, aku juga tahu bahwa alasan mengapa kamu menyegel dirimu adalah untuk mencegah jiwamu meninggal. Yang Mulia dapat tinggal di aula ini sampai sekarang, dan kamu harus memiliki dua kuas. Putraku, kamu telah hidup begitu lama, dan sekarang kamu akhirnya keluar dari masalah, dan kamu tidak ingin jatuh begitu saja di sini, kan? Segeralah subscribe channel Dongeng Donghua. Suara Qin Chen jatuh, dan ketika dia mengangkat tangannya, boom, tombak petir gelap langsung ditangguhkan di atas tulang kering, di atas ujung tombak. Cahaya guntur yang menakutkan melonjak, selama dia memiliki perlawanan, dia akan menusuk dengan ganas. Cahaya guntur yang ketakutan menghalangi seluruh tubuhnya, membuat tulang-tulang yang layu itu langsung putus asa. Aku berjanji padamu. Sambil menggertakkan giginya, tulang yang layu langsung menghilangkan jiwanya. Di aula ini, semua kekuatan ditekan. Ditambah dengan identitasnya sendiri, pihak lain tidak akan pernah menggunakan segel jiwanya jika dia mau menggunakannya tidak begitu mudah. Selama ada kesempatan, saya mungkin masih bisa lolos. Kamu bijak. Qin Chen tidak peduli dengan pemikiran tulang yang layu. Ketika dia mengangkat tangannya, jejak jiwa yang mengandung sedikit guntur tiba-tiba muncul di ujung jari Qin Chen, dan dengan cepat mendarat di tulang yang layu. Tulang. Pada tanda guntur ini, Qin Chen membawa jejak kekuatan penguasa guntur gelap. Lagi pula tulang yang layu di depannya sangat kuat. Bukan tugas yang mudah. Ledakan.
Ketika tanda jiwa jatuh, tulang kering itu merasakan seluruh tubuhnya bergetar, tekanan yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya, dan dalam sekejap tanda jiwa muncul di benaknya. Segera setelah segel jiwa ini muncul, tulang kering segera merasa bahwa hidup dan matinya sepenuhnya dikendalikan oleh pria di depannya. Dan pihak lain dapat meledakkan segel jiwa dan meledakkan dirinya sampai mati di sini hanya dalam satu pemikiran. Apa sebenarnya kekuatan ini? Ben ingin berpura-pura ditundukkan oleh segel itu, dan hendak melarikan diri secara diam-diam. Jejak ketakutan tiba-tiba muncul di hatinya, setidaknya dengan kekuatan rohnya saat ini. Mustahil untuk lepas dari kendali roh ini. Tuanku, bisakah kamu mengambil guntur itu sekarang? Witeret Bones dengan gemetar menatap tombak guntur di atas kepalanya, dan berkata dengan ketakutan, karena takut Qin Chen akan membunuhnya jika dia tidak memperhatikan. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, tombak guntur tebal yang tergantung di sana menghilang dalam sekejap, berubah menjadi langit penuh guntur dan menghilang. Pada saat yang sama, api teratai hijau yang kacau di atas kepala Qin Chen juga dibawa ke tubuhnya dalam sekejap, dan kembali ke langit di atas lautan jiwa. Oke, kalian semua singkirkan hartanya, tidak apa-apa. Qin Chen menoleh untuk melihat penguasa penjara hitam dan leluhur buaya virtual, dan berkata dengan ringan. Tidak, baiklah. Penguasa neraka dan leluhur buaya Void melihat semua ini dengan takjub, merasa sedikit bingung di benak mereka. Apa yang terjadi? Melihat tulang mati yang bergetar seperti anjing yang berduka, dan melihat dirinya yang siap bertarung sampai mati. Penguasa penjara hitam dan nenek moyang buaya virtual merasa otak mereka tidak cukup. Tulang kering hitam di depanku. Kekuatan yang diekspos oleh tulang sebelumnya pasti membuat penguasa penjara neraka sangat ketakutan. Penguasa penjara neraka bahkan memiliki perasaan sebelumnya bahwa dia mungkin akan jatuh di sini. Kali ini. Tapi dia tidak pernah berpikir, berapa lama lagi. Qin Chen memecahkan lawan, dan pria kuat yang membuatnya merasa sedikit takut dicetak oleh Qin Chen sedemikian rupa itu seperti mimpi. Kakak Mingzu, dia, Tuan Penjara Hitam memiliki ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya, dan harta api penyucian di kepalanya masih membangkitkan aura aturan. Apakah kamu tidak melihatnya? Orang ini telah ditundukkan olehku. Qin Chen melirik mereka berdua. Jika kamu terluka sebelumnya, luangkan waktu untuk menyembuhkan lukamu. Jika tidak begitu jiwa ditelan terlalu banyak, Anda akan menjadi seperti hantu dengan gigi raksasa. Jatuh ke dalam kegilaan, saya khawatir. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Petik 2. Ya. Penguasa neraka mengangguk dengan tergesa-gesa. Ada apa dengan hantu gigi raksasa itu? Nenek moyang buaya virtual itu tercengang, tetapi dia sangat tertarik dan tidak melanjutkan bertanya, tetapi juga buru-buru duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Serangan tulang kering sebelumnya telah menyebabkan banyak kerusakan, dan dia harus dirawat sesegera mungkin. Penguasa alam jiwa di samping duduk bersila untuk pertama kalinya, wajahnya pucat, dan dia mendesak jiwanya untuk memperbaiki jiwa yang rusak di antara gelombang orang sebelumnya. Dia adalah satu-satunya yang masih hidup. Qin Chen melangkah maju dan datang ke tulang kering. Tulang kering itu terkejut, dan buru-buru memberi hormat dengan hormat, tuanku. Qin Chen berkata dengan ringan, katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu disegel di sini? Tuanku, bawahan ini adalah cacing neter yang dulunya berada di sebelah Kaisar Cacing Neter. Belakangan, karena dia melakukan kesalahan, dia dipenjara di sangkar laut mati di zaman kuno, dan menebus kesalahannya. Kata tulang kering itu buru-buru. Benar-benar ada Kaisar dunia bawah. Qin Chen terkejut. Tuanku, pernahkah Anda mendengar nama Kaisar Agung? Witeret Bones tertegun dan berkata dengan hati-hati. Apakah dia terkenal?
Apakah saya perlu tahu namanya? Qin Chen melirik tulang itu. Bawahan ini tidak bermaksud begitu. Witteret Bones buru-buru melambaikan tangannya. Bagaimana kaisar dunia bawah dibandingkan dengan 4 kaisar besar dunia bawah? Witteret Bones tertegun, dan tersenyum masam, tentu saja tak tertandingi. 4 kaisar besar dunia bawah adalah 4 kaisar paling terkenal di dunia. Dunia bawah di zaman kuno, dan mereka masing-masing mengendalikan 4 arah dunia bawah. Wilayah, meskipun dunia bawah sangat luas, wilayah kuartet yang dikendalikan oleh 4 kaisar besar sebenarnya hanya menempati sebagian kecil dari dunia bawah. Banyak tempat di dunia bawah dilarang dan tidak dimiliki, tetapi di zaman kuno, nama dari 4 kaisar besar secara alami dia adalah kaisar yang paling keras dan terkuat. Adapun Kaisar Netherworm, dia hanya tinggal di sudut saat itu. Tidak peduli dalam hal ketenaran atau kekuasaan, dia tidak bisa dibandingkan dengan 4 kaisar besar. Adapun kekuatannya, dia juga harus lebih baik dari 4 kaisar besar. Kaisar Agung lebih rendah. Witteret Bones menjelaskan dengan hati-hati. Di zaman kuno, apakah ada banyak kaisar dunia bawah? Qin Chen mengerutkan kening. Sejauh ini, dia telah mendengar tentang 5 atau 6 kaisar agung. Witteret Bones berpikir sejenak, dan berkata, bawahan ini hanyalah Netherworm di bawah komando Netherworm Emperor. Dunia bawah sangat luas dan tidak terbatas, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tinggal di tempat-tempat terpencil dan jarang keluar. Berapa banyak kaisar yang ada di dunia bawah pada zaman kuno? Saya tidak tahu, lagi pula, bawahan saya hanyalah serangga. Petik 2. Qin Chen melirik tulang mati, dan ada roh jahat yang menakutkan beredar di lapangan tulang hitam, yang tingginya hampir 10 kaki meskipun tulang itu bukan manusia. Itu pasti bukan kerangka hewan arthropoda. Seolah-olah memahami keraguan di hati Qin Chen, tulang-tulang yang layu itu buru-buru berkata, "Tuanku, mayat bawahan ini diperoleh dari seorang pembudidaya hantu yang ditangkap oleh bawahan ini saat itu. Adapun tubuh bawahan, sebenarnya adalah tubuh dari hantu pemakan jiwa ini." Petik 2. Suara itu jatuh. Ledakan. Saya melihat bahwa hantu pemakan jiwa yang tersisa dengan cepat berkumpul di sekitar tulang kering, dan sejumlah besar hantu pemakan jiwa langsung berubah menjadi serangga besar. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan memancarkan kilau dingin. Benar-benar bak. Saat serangga besar terbentuk di depannya, Qin Chen tahu bahwa tulang itu tidak berbohong. Dan serangga hantu pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah dimusnahkan Qin Chen sebelumnya diubah menjadi daging dari tulang yang layu ini. Penguasa neraka dan orang lain yang sedang menyembuhkan di samping juga memperhatikan tempat ini. Ketika dia melihat sungai cacing yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cacing, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kengerian, dan pada saat yang sama, dia tersipu sedikit. Pusat kekuatan teratas di tanah terbengkalai tang-tang, mereka dikalahkan oleh cacing sebelumnya, yang memalukan. Qin Chen juga sedikit terkejut. Alasan mengapa saya dapat menangkap tulang mati ini sebelumnya bukan hanya karena api teratai hijau saya yang kacau dan guntur gelap yang berkuasa dapat menahan lawan. Tetapi juga karena lawan sangat lemah setelah disegel selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi Qin Chen tidak terkejut bahwa serangga yang sangat lemah yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Serangga di bawah komando kaisar begitu kuat, bagaimana dengan kaisar sendiri? Tapi sekarang bukan waktunya untuk khawatir tentang apakah Netherworm Emperor kuat atau tidak. Qin Chen memandang Netherworm, mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu di sini? Dan tempat apa ini?" Metode. Bab 5403. Bermain permainan.
Tuanku, tempat ini seharusnya menjadi inti dari kandang laut mati, dan juga merupakan tempat kelahiran kandang laut mati. Adapun mengapa bawahannya ada di sini, ceritanya agak panjang, menghela nafas. Saat itu, bawahan saya bekerja di bawah komando Kaisar, dan mereka adalah penjaga pribadi Anda. Suatu hari, Kaisar dan 9 istrinya sedang bermain game di tempat tidur, sementara bawahan menyalakan lampu bahan bakar di luar tempat tidur untuk melayani. Petik 2. Tunggu. Kincen. Menyela tulang layu, mengerutkan kening. Permainan seperti apa yang kamu butuhkan seseorang untuk menyalakan lampu bahan bakar untuk melayanimu? Soul Eater Pantomwo menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan ini tidak tahu. Setiap kali dia memainkan permainan, Kaisar akan memblokir tempat tidurnya dengan larangan. Bawahan tidak dapat melihat ke dalam, tetapi mereka dapat mendengar Nyonya 9 berteriak di dalam dengan sedikit rasa sakit dan sedikit rasa sakit. Keanehan, mungkin Kaisar sedang mengajarinya berlatih kungfu. Latihan. Kincen tampak bingung, tetapi tidak bertanya, terus mendengarkan. Dan cangkir minyak yang dinyalakan oleh bawahanku bukanlah cangkir minyak biasa. Aku mendengar dari Kaisar bahwa itu disuling dari minyak pembangkit tenaga listrik kuasi Kaisar di laut semesta yang jian. Zat positif. Dapat. Kincen. Dia samar-samar menebak permainan apa yang dimainkan pihak lain. Namun, pihak lain benar-benar memurnikan lemak seorang kaisar semu untuk membuat minyak lampu. Hanya dengan mendengar metode seperti itu, seseorang dapat mengetahui kekejaman Kaisar Netherworld. Hantu pemakan jiwa melanjutkan, minyak Zundi mengandung aura yang menakjubkan dari dunia yang. Dari mata bawahan pada saat itu seperti terik matahari di dunia yang. Salah satu bawahan secara tidak sengaja menjatuhkan api yang terbakar. Minyak kemenyan. Saya sangat ketakutan bahwa Nin berlatih di dalam, dan Nin sangat marah sehingga dia bergegas keluar dan ingin mengeksekusi bawahannya. Selesai, dia mengenakan pakaian yang sangat sedikit, seluruh tubuhnya merah dan panas, dan wajahnya merah dan panas, merah padam. Dan tampaknya bawahan sangat ketakutan sehingga mereka hampir kehilangan akal ketika mereka berlatih kungfu. Bawahan tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Dan pada akhirnya Kaisar yang membiarkan bawahan datang karena dia telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Kandang laut mati menebusnya, dan menyelamatkan nyawa Kincen. Pada saat ini, suara ragu terdengar dari samping. Kandang laut mati ini adalah tempat di mana banyak tahanan di dunia bawah ditahan. Bagaimana Anda bisa menebus kesalahan Anda dengan datang ke sini? Tapi nenek moyang buaya virtual sudah berhenti untuk menyembuhkan lukanya. Mengerutkan kening dan melihat ke atas dengan ragu. Cacing Nether pemakan jiwa menggelengkan kepalanya dan berkata, kandang laut mati sangat misterius. Saat itu, banyak kaisar besar dunia bawah ingin mengetahui asal-usul tempat ini, tetapi begitu mereka memasuki kandang laut mati, kehidupan dan kematian tidak akan diketahui, tidak ada yang akan keluar hidup-hidup, jadi kecuali beberapa tahanan, selain itu, orang-orang seperti saya yang membuat kesalahan besar juga akan dikirim ke tempat ini untuk menyelidiki, dan jika mereka dapat mengetahui asal dan kebenarannya sangkar laut mati, mereka bisa menebus kesalahan mereka. Sebenarnya, selain saya, kaisar lain pada waktu itu juga mengirim beberapa bawahan masuk. Tapi saya akan menyembunyikan identitas saya segera setelah saya masuk, karena hampir semua tahanan di sini diasingkan oleh kaisar dunia bawah. Jika mereka tahu identitas kita akan dikepung. Kaisar telah mengirim yang kuat. Adakah yang bisa masuk? Jantung Kincen berdetak kencang. Pada saat ini, dia memikirkan master makam dewa kematian. Pemilik makam kematian memiliki sabit kematian.
Dan Wan Gu pernah berkata bahwa sabit kematian kemungkinan besar adalah senjata dunia bawah standar yang diberikan kepada bawahannya oleh 10 kuil neraka pedang Raja Hantu. Dengan kata lain, apakah pemilik makam Dewa Kematian berada di bawah komando Kaisar Yan, salah satu dari 4 kaisar besar? Jika itu benar, itu berarti banyak kaisar di dunia bawah telah memperhatikan sangkar laut mati. Setelah bertahun-tahun, tidak diketahui apakah masih ada kaisar yang memperhatikan. Memikirkan hal ini, Qin Chen terkejut. Selama periode waktu ini, dia telah mencoba mencari cara untuk keluar dari kandang laut mati, tetapi dia telah melupakan kekhususan dari kandang laut mati. Jika semuanya seperti yang dia duga, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang hebat itu tidak akan tertarik dengan tempat ini. Jika tidak dihilangkan, maka orang yang kuat pasti akan dikirim untuk menjaga di luar sangkar laut mati. Begitu dia benar-benar keluar dari masalah, dia pasti akan menarik perhatian beberapa pembangkit tenaga listrik top di dunia bawah. Ini pasti jalan. Tampaknya jika kamu benar-benar bisa keluar dari masalah, kamu perlu melakukan lebih banyak persiapan. Jika tidak, wajah Qin Chen serius. Dia tidak bisa melupakan adegan ketika dia diamati oleh Kaisar Dunia Bawah setelah memasuki dunia bawah dari surga, dan dia langsung menamparkan telapak tangannya ke dalam kehampaan. Jika bukan karena Kaisar Yuming, dia akan diledakkan di tempat. Apa yang terjadi setelah kamu memasuki sangkar laut mati? Mengapa kamu muncul di sini, dan mengapa ada begitu banyak kerangka di sini? Qin Chen memandang dengan dingin dan terus bertanya, yang merupakan poin kunci yang ingin dia tanyakan. Penguasa penjara hitam dan penguasa domain jiwa juga berhenti untuk menyembuhkan luka mereka dan melihat ke atas dengan saksama. Cacing pemakan jiwa berkata dengan getir. Karena tubuh subjek cukup istimewa, ia dapat berubah menjadi ratusan juta cacing dan menyelinap ke berbagai tempat, sehingga bawahan berpikir bahwa setelah masuk, akan relatif mudah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kaisar. Tapi siapa yang tahu ini? Sangkar laut mati jauh di luar imajinasi bawahan. Di luar imajinasi bawahannya, ini hanyalah api penyucian yang tidak bisa ditinggalkan. Bukan hanya aku, tapi semua tahanan yang masuk ke tempat ini dengan panik mencari jalan keluar, tapi pada akhirnya tempat ini dikelilingi oleh laut mati yang tak berujung. Dan tidak ada cara untuk pergi. Lambat laun, beberapa orang menjadi gila, membunuh satu sama lain, dan banyak orang meninggal, tetapi beberapa terus mencari jalan keluar. Semua orang tahu bahwa kunci kurungan laut mati pasti ada di laut mati, tapi saat itu kami sama sekali tidak bisa masuk ke kedalaman laut mati. Tempat dan menemukan area terlarang di sini. Apa tuanku? Tuan penjara hitam dan yang lainnya terkejut. Bagaimana mungkin Kaisar Agung dipenjara di sini? Soul Eater mengangguk, itu adalah kaisar wanita. Saya tidak tahu namanya. Setelah dia menemukan area terlarang di sini, adalah pertama masuk ke sini, dan karena gangguannya, niat membunuh di laut mati sangat melemah. Semua tahanan yang memasuki tempat ini mengira mereka melihat harapan untuk pergi, dan masuk ke tempat terlarang ini seperti orang gila. Apa yang terjadi kemudian? Tuan penjara hitam buru-buru berkata, apakah Kaisar Agung melarikan diri dari penjara laut mati ini? Petik 2. Bukan hanya dia, tetapi juga leluhur buaya virtual dan penguasa domain jiwa memandang dengan gugup. Masalah ini terkait dengan kemampuan mereka untuk pergi. Di sisi lain, hati Qin Chen tenggelam samar. Karena dia tahu dengan sangat jelas dari mulut Kaisar Nether. Kaisar Simei memang memasuki penjara laut mati ini. Dengan kata lain, daerah terlarang laut mati ini ditemukan oleh para tahanan yang dipenjara di sini pada zaman kuno, dan bahkan mendobraknya di bawah kepemimpinan Kaisar Simei, tapi
Dalam ingatan Kaisar Yuming, Kaisar Simei tidak pernah meninggalkan penjara setelah memasuki penjara Laut Mati, artinya, Kaisar Simei, yang pertama kali masuk ke area terlarang di Laut Mati, masih gagal meninggalkan penjara Laut Mati hidup-hidup. Lalu, apakah saya masih bisa pergi? Hati Qin Chen langsung tenggelam, dan itu menjadi semakin dalam. Saya tidak tahu apakah Kaisar Agung lolos atau tidak. Soul Eater Netherworm menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya datang ke sini, saya tidak melihat Kaisar Agung itu. Napas di sini sangat keras. Banyak orang menjadi gila begitu mereka masuk, berkelahi seperti orang gila di mana-mana, dan kemudian kami menemukan bahwa setelah masuk ke sini, jiwa akan menghilang entah kenapa. Banyak orang kuat yang dikirim oleh Kaisar pada waktu itu tidak menyembunyikan diri, mereka semua memamerkan harta karun mereka. Dan di bawah kepemimpinan Kaisar Semu itu, kami berhasil melarikan diri ke sini dan menemukan istana misterius ini. Ketertiban di aula ini akan sangat ditekan, dan jiwa tidak akan berhenti dan menghilang, bahkan menjadi lebih kuat, dan tidak ada jalan kembali. Dalam kepanikan, saya hanya bisa dengan panik mencari jalan keluar dari sini. Metodenya adalah hanya saja semakin Anda pergi ke inti istana, semakin cepat roh menghilang, dan banyak orang mati di tengah jalan. Namun, saya juga menemukan bahwa banyak garis di aula utama di istana ini sangat misterius. Selama kamu bisa mengendalikan pembatasan semacam ini, kamu tidak akan ditekan oleh kekuatan di sini, dan kecepatan hilangnya jiwa juga akan diperlambat. Saat itu, semua orang tergila-gila dengan pembatasan di sini, dan jika Anda ingin benar-benar menguasai batasan ini, Anda harus masuk lebih dalam. Jadi beberapa orang merasa batasan di sini seperti orang gila. Dan beberapa orang mencoba mencari cara untuk keluar dari sini. Saya hanya memahami beberapa bagian saat itu dan tidak bisa tunggu. Pergi ke aula yayasan ini. Pada saat itu, semua orang di sini tidak dapat menopang diri mereka sendiri dengan berlalunya waktu dan jatuh. Dan metode rahasia bawaan dari bawahan adalah bahwa mereka dapat berubah menjadi cacing hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap cacing hantu bisa menjadi bawahan. Selama cacing hantu belum mati, bawahan masih bisa bernafas kematian, dan gunakan ini untuk merebut tulang Kaisar Semu. Ratusan juta tahun telah berlalu, dan setelah 7 atau 88 tahun, bawahannya telah mengendalikan larangan di aula ini. Kekuatan di aula besar tidak terlalu menekan bawahan, tetapi jiwa masih perlahan menghilang, dan bawahan hanya bisa membiarkan diri mereka tertidur lelap untuk memperlambat waktu disipasi. Berbicara tentang ini, jejak kepahitan muncul di pupil serangga hantu pemakan jiwa. Awalnya, bawahan ini berpikir bahwa dia akan tidur seperti ini sampai jiwanya hancur. Tahanan lain masuk ke tempat terlarang ini. Awalnya, bawahan ingin melahap semangat dan jiwa Anda untuk menyembuhkan luka Anda, tetapi Anda juga mengetahuinya. Penonton terdiam. Setelah mendengarkan cerita tentang tulang mati, semua orang merasa berat di hati mereka. Meskipun cacing pemakan jiwa datang ke sini ratusan juta tahun lebih awal dari mereka, nyatanya cacing pemakan jiwa tidak masuki istana ini saat itu. Inti, saya tidak tahu apa yang ada di ujung istana ini. Suasana di lapangan sangat bermartabat. Ada sedikit keputusasaan di hati setiap orang. Bab 5404. Daya tarik yang tidak bisa dijelaskan. Namun, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung aula tak berujung. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa selama kamu menguasai batasan di aula ini, kamu tidak akan ditindas oleh aula ini. Dan kamu bahkan tidak akan ditelan oleh roh dan jiwa di sini kan? Qin Chen memandangi pemakan jiwa cacing. Dia harus pergi dari sini, jadi Qin Chen tidak akan melepaskan kemungkinan apapun. Ya,
The Soul Devourer mengangguk, namun, terlalu sulit untuk mengendalikan batasan di sini, dan bawahan juga dianggap sangat berbakat. Tetapi butuh ratusan juta tahun untuk hanya menguasai beberapa batasan di sini. Penindasan di sini tidak terlalu bagus untuk bawahan. Pemakan jiwa berkata dengan getir, tidak mungkin. Untuk pergi dengan mengendalikan batasan di sini. Menurut narasi cacing pemakan jiwa, berapa banyak orang kuat yang masuk ke tempat ini di zaman kuno? Hanya dengan melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya di sini, Anda bisa melihat sekilas jika pembatasan di sini begitu mudah dikendalikan. Maka pasti masih ada orang yang meninggalkan sangkar laut mati ini dan kembali ke dunia bawah. Tetapi hasilnya adalah tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang keluar hidup-hidup. Dapat dilihat bahwa ini tidak mungkin sama sekali. Kamu hanya harus menunjukkannya, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Baiklah kalau begitu. Mendengar kata-kata itu, cacing hantu pemangsa jiwa berhenti berbicara omong kosong, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terentang. Bang! Segera cacing hantu besar dengan radius 1000 kaki muncul di antara langit dan bumi. Ada banyak sekali pupil cacing hantu ini, padat, membuat orang menyeramkan. Setiap mata terlihat kecil, tetapi begitu melihatnya, pikiran seketika menjadi seperti terjebak dalam jurang tak berujung, tak mampu melepaskan diri. Ini adalah mata yang melahap jiwa. Pembudidaya hantu biasa melihatnya dan jiwa mereka akan dilahap, berubah menjadi mayat berjalan tanpa jiwa. Pupil cacing hantu pemangsa jiwa tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan tiba-tiba menembakkan gelombang tak terlihat ke segala arah aula. Dengung-dengung. Ketika sinar cahaya yang tak terlihat ini menyentuh dinding aula di sekitarnya. Satu demi satu garis rahasia yang menakjubkan tiba-tiba menyala di dunia, setiap garis rahasia ini meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Dan aura yang membuat jantung semua orang berdebar meledak dengan gila-gilaan. Ledakan. Di bawah nafas seperti itu, penguasa dari 3 area terlarang, penguasa penjara hitam, leluhur buaya virtual, dan penguasa alam jiwa tidak tahan untuk sementara waktu, dan berlutut dengan keras. Semangat mereka ditekan dengan kuat, seolah-olah melihat langsung ke matahari yang terik, ingin itu normal untuk langsung pecah. Leluhur buaya terlemah melepaskan penyerapan yang menyakitkan, dahinya dipenuhi keringat dingin. Garis rahasia ini begitu kuat sehingga jiwa mereka terasa seperti akan meledak hanya dengan melihatnya, dan mereka tidak tahan apalagi memahaminya. Ledakan. Di samping itu, Qin Chen juga dikejutkan oleh nafas pola rahasia yang menakutkan ini. Kekuatan seni Kaisar Dewa Bintang 9 di tubuhnya secara naluriah mulai berfungsi. Dan kekuatan totem yang menakutkan tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Totem Kaisar kuno. Ledakan. Merasakan kekuatan yang kuat, totem Kaisar Dewa muncul secara mandiri, ingin bersaing dengannya. Dalam sekejap, kekuatan garis rahasia bertabrakan dengan kekuatan Dewa Kaisar Totem di atas kepala Qin Chen dengan gila-gilaan, dan dua kekuatan mengerikan itu meledak kak-kak. Qin Chen merasakan kekuatan Dewa Kaisar Totem di atas kepalanya. Kekuatan mengeluarkan suara berderak, gemetar terus-menerus, seolah-olah akan pecah kapan saja. Apa? Qin Chen terkejut. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini tidak tinggi. God Emperor totemnya adalah evolusi dari seni Kaisar Dewa Bintang 9, itu berasal dari tetua Kaisar kuno dari klan kuno Void dan Tidalsi di alam surga. Terlebih lagi, ketika Kaisar Yuming melihat Kaisar kuno, dia pernah mengatakan sesuatu, yaitu, Kaisar kuno senior telah mencapai ujung jalan kultivasi. Dan bahkan samar-samar mengambil langkah itu. Meskipun Qin Chen tidak tahu apa akhir dari apa yang disebut jalan latihan atau langkah apa itu, dalam pandangan Qin Chen.
Kekuatan senior kaisar kuno pasti jauh di atas 4 kaisar besar dunia bawah, dan itu kemungkinan besar dia telah mencapai ujung jalan ujung kerajaan. Tapi sekarang, kekuatan totem kaisar dewa di atas kepalanya sebenarnya tidak sebanding dengan kekuatan pola rahasia yang muncul di sekitar aula dalam hal aura bagaimana pola rahasia ini ada. Dan ketika Qin Chen terkejut, cacing pemakan jiwa dan penguasa penjara hitam di sekeliling memandang Qin Chen dengan takjub, karena pada saat kekuatan totem kaisar dewa muncul di kepala Qin Chen, kekuatan dari garis-garis rahasia di sekitarnya seolah-olah terangsang, itu mengalir ke arah Qin Chen seperti air yang mengalir, dan tiba-tiba ditekan. Ledakan. Garis rahasia di seluruh langit seperti cahaya bintang yang terang, untaiannya terus-menerus jatuh, menekan Qin Chen. Jika seseorang melihat ke langit tak berujung aula ini, mereka dapat melihat bahwa ada cahaya bintang padat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh aula. Cahaya bintang ini terus beredar, semuanya terkonsentrasi pada Qin Chen. Hanya sedikit kekuatan. Tidak bagus. Cacing hantu pemakan jiwa terkejut ketika dia melihat ini. Pola rahasia yang menakutkan seperti itu ditekan dengan gila-gilaan, belum lagi detasemen 3 kali lipat. Ketika dia sangat merasakan pola rahasia itu, karena dia tidak tahan, dia diserang oleh kekuatan pola rahasia, dan tubuh fisiknya meledak di tempat. Bagaimana dia bisa menghentikan tuanku? Ini, kematian Tuan tidak akan mempengaruhi saya kan? Saya baru saja bangun. Soul Eater Psyche ketakutan di dalam hatinya. Jika Qin Chen terbunuh oleh pola rahasia ini dan melibatkannya, maka dia hanya akan menjadi terlalu salah. Di tengah aula totem kaisar dewa, Qin Chen mengeluarkan suara robek yang rapuh, dan kekuatan yang menakutkan melonjak turun, seperti ratusan juta bintang menekan tubuh Qin Chen. Kakinya bengkok dan itu jelas bahwa dia tidak tahan lagi. Tidak, bagaimana saya bisa berlutut di sini? Jika saya tidak meninggalkan tempat ini, Sisi akan dalam bahaya. Saya tidak boleh berlutut di sini. Petik 2. Qin Chen meraung diam di dalam hatinya, dan totem kaisar di tangannya. Kepala hampir meledak. Ayo! Tiba-tiba, boom! Di lautan jiwa Qin Chen, cahaya guntur yang mengerikan bermekaran. Itu adalah guntur gelap dunia bawah yang mengatur evolusi guntur ilahi. Dentur. Cahaya guntur tak berujung bertahan di seluruh Qin Chen, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa guntur dan kilat. Ledakan. Pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya mundur tiba-tiba seperti air yang mengalir, seolah-olah mereka sangat takut dengan guntur gelap di tubuh Qin Chen. Tapi saat berikutnya, berdengung, seluruh aula bergetar, dan dalam sekejap, semua lorong di sekitarnya menyala dengan pola rahasia yang menyilaukan. Dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti air pasang, mengalir ke aula tempat Qin Chen berada. Pola rahasia aula istana ini sepertinya diprovokasi, berkedip-kedip dengan keras, seperti memanggil orang untuk melawan lagi. Jika seseorang menatap langit di atas istana besar di luar gurun pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa dua raksasa panjang dan sempit yang terlihat seperti istana sebenarnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah diaktifkan dalam sekejap. Garis-garis rahasia menyala di mana-mana di seluruh raksasa, dan aliran cahaya bintang dengan cepat berkumpul dan bergegas menuju aula tempat Qin Chen berada. Namun, sebelum pita yang tak terhitung jumlahnya ini berkumpul, guntur gelap yang berkuasa di tubuh Qin Chen tiba-tiba melonjak seolah-olah dia telah diprovokasi. Ledakan. Sinar guntur biru-biru melintas dan meledak dari guntur gelap dunia bawah di tubuh Qin Chen. Itu adalah asal mula dewa petir penghakiman di tubuh Qin Chen. Ketika cahaya guntur biru ini tiba-tiba muncul, pembudidaya hantu seperti Soul Devourer Pluto merasakan sakit yang parah di mata dan pupil mereka, dan seluruh tubuh mereka terbakar hebat.
Ada rasa sakit yang kuat di tubuh mereka, seolah-olah mereka akan menjadi abu di tempat biasanya, hanya dengan nafas biasa, organ dalam tampaknya terbakar. Dan kesadaran spiritual yang menembus bagian luar terbakar menjadi kehampaan dalam sekejap. Ledakan. Dewa penghakiman berubah menjadi busur petir, mengalir langsung ke aliran pola rahasia yang tak ada habisnya. Batu itu terkejut. Seperti batu guntur yang jatuh ke dalam air, itu meledak dengan keras di bawah nafas Dewa penghakiman guntur, garis rahasia di seluruh langit mundur dengan panik satu persatu. Seperti air pasang surut, datang dan kembali dengan cepat. Kecepatan jauh lebih cepat dari sebelumnya ketika saya kembali, itu menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Daerah sekitarnya menjadi tenang sesaat, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya ada satu demi satu garis rahasia yang berkedip, tetapi pada saat ini garis rahasia ini tidak lagi menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi Qin Chen, dan tanpa menekan nafas garis rahasia. Qin Chen akhirnya dapat berkonsentrasi untuk melihat garis rahasia ini. Hei, garis rahasia ini sangat aneh. Sepertinya bukan kekuatan dunia bawah, tapi seperti murid Qin Chen tiba-tiba menyusut hanya dengan satu pandangan, menunjukkan kengerian. Hari ini, dia mengendalikan totem Kaisar Dewa, memahami asal-usul Miekong Laut Alam Semesta Besar, menyerap asal-usul Kaisar Nether, merasakan kekuatan jurang, dan mengalami kekuatan permaisuri Mingyue di tubuh Sisi. 1600 dari 3000 jalan dunia bawah. Dapat dikatakan bahwa meskipun ranah Qin Chen tidak tinggi hari ini, dia sangat akrab dengan kekuatan dunia bawah dan laut kosmik. Tetapi Qin Chen dapat mengetahui secara sekilas bahwa garis rahasia ini tidak seperti kekuatan dunia bawah di semua, melainkan seperti kekuatan dunia bawah semacam kekuatan di dunia. Bukankah aula istana ini adalah dunia bawah? Jantung Qin Chen berdetak kencang. Ya. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, hati Qin Chen tergerak. Kaisar Yuming pernah berkata bahwa menurut legenda kuno, sangkar laut mati ini ditinggalkan oleh Raja Laut Kosmik yang bertarung dengan Dewa Dunia Bawah. Dengan cara ini, raksasa di istana ini. Mungkinkah Raja Laut Kosmik itu dulu bisakah kamu tinggal? Dengan begitu, semuanya bisa dijelaskan. Tidak heran mengapa pembudidaya hantu dunia bawah seperti Pluto pemakan jiwa tidak dapat mengontrol pola rahasia di sini. Ini adalah kekuatan laut alam semesta. Bagaimana pembudidaya hantu dunia bawah ini dapat sepenuhnya mengendalikan persepsi mereka? Bersenandung. Dan tepat ketika pikiran Qin Chen gelisah, Qin Chen tiba-tiba menundukkan kepalanya. Rusty Sword yang misterius tiba-tiba muncul di depannya, sedikit gemetar. Panggilan. Seolah-olah magnet menarik satu sama lain, pedang karat misterius itu sangat tertarik saat ini. Ada beberapa hubungan antara raksasa istana ini dan pedang berkarat yang misterius. Qin Chen tiba-tiba melihat ke kedalaman aula. Bab 5405 serahkan sumber. Pada saat ini, Qin Chen mau tidak mau gemetar di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Mengapa pedang berkarat misterius saya merasakan pemanggilan, dan tampaknya memiliki resonansi samar dengan aula istana ini? Qin Chen mengangkat kepalanya dengan kaget melihat jauh ke dalam aula. Samar-samar, Qin Chen merasakan ketertarikan samar yang datang dari kedalaman aula yang tak berujung, yang sepertinya beresonansi dengan pedang Rusty yang misterius dalam keadaan kesurupan. Pedang Rusty yang misterius hendak terbang menjauh darinya, perasaan ini sangat aneh. Klik. Qin Chen memegang pedang karat misterius. Bersenandung. Saya melihat serangkaian pola rahasia yang cerah tiba-tiba menyala di pedang berkarat misterius. Pola rahasia ini benar-benar beresonansi dengan pola rahasia di aula sekitarnya. Memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Nafas yang menakutkan menyapu.
Dalam sekejap, Qin Chen merasakan resonansi tertentu antara dirinya dan Rusty Sword yang misterius, serta aula di sekitarnya. Pola rahasia yang awalnya agak rumit, tidak jelas, dan sangat rumit di depan persepsi Qin Chen menjadi sangat kompleks. Ketika itu menjadi jelas, sepertinya telah berubah menjadi potongan-potongan makhluk hidup, dan mereka berenang dengan cepat. Garis rahasia ini, sebenarnya hidup. Qin Chen terkejut. Garis rahasia, seperti garis larik, rune, dan larangan, telah ditetapkan sejak awal, bahkan jika ada beberapa aktivitas, itu hanyalah semacam pengembaraan prosedural di bawah pengaturan aslinya. Tetapi pada saat ini, Qin Chen terkejut menemukan bahwa pola rahasia di aula sekitarnya tampak hidup, dan pola-pola ilahi berevolusi dalam pikirannya, yang sangat jelas dan luas. Ledakan. Dalam sekejap, Qin Chen tampak dalam kehampaan yang tak ada habisnya, di sekelilingnya ada alam semesta yang luas, dan bintang-bintang bermekaran satu demi satu. Seolah-olah mereka bisa menekan keabadian dan menyapu dunia. Di ujung langit berbintang yang tak berujung, ada jalan bintang kuno. Di jalan bintang, mayat yang memancarkan aura mengerikan tersebar di seluruh jalan bintang. Mayat dari berbagai ras sangat tragis. Beberapa tubuh meledak, berlumuran darah, beberapa anggota badan patah, dan mereka sangat sengsara. Beberapa tubuh berdiri di sana, tetapi kepala mereka menghilang. Dan tubuh mereka masih mempertahankan postur bertarung di depan mereka. Seolah mengalami pertarungan berdarah, jalan bintang penuh dengan darah dan niat membunuh, membentuk gambaran yang berdebar-debar. Di mana? Di sini. Qin Chen terkejut. Adegan seperti itu sangat mirip dengan adegan yang dia rasakan di Rusty Sword yang misterius saat itu. Gambaran tragis seperti itu membuat orang merasa ngeri hanya dengan melihatnya. Qin Chen bergerak maju perlahan, menuju jalan bintang. Namun, sebelum dia mendekati jalan bintang, niat membunuh yang mengerikan melanda. Boom, niat membunuh yang mengerikan itu menyerbu pikiran Qin Chen seperti tsunami. Rasa sakit yang kuat datang, dan Qin Chen berteriak, memeluk kepalanya di tempat, seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak di tempat, tidak mampu menahan niat membunuh yang begitu mengerikan. Jika bukan karena dia sudah mengendalikan air mata air laut mati. Persepsi niat membunuh di daerah terlarang laut mati ini telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Niat membunuh ini saja sudah cukup untuk memusnahkan jiwanya dan membuatnya dia menghilang. Menjadi mayat berjalan. Di mana jalan langit berbintang kuno ini? Qin Chen terkejut. Dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan detasemen puncak 3 tidak bisa membuatnya merasa begitu berdebar. Apa mayat di jalan langit berbintang kuno di depannya? Orang itu. Pada saat ini, Qin Chen merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, karena dia sepertinya melihat sosok di ujung jalan kuno di langit berbintang. Itu adalah sosok hitam pekat, berdiri di ujung jalan kuno langit berbintang yang tak berujung, dengan cahaya yang tidak menyenangkan di tubuhnya. Sosok itu agung, tetapi sangat kabur. Seolah-olah dia telah menilai usia secara sewenang-wenang dan membawa seluruh bintang langit di punggungnya. Sosok ini berlumuran darah, memegang pedang tajam yang samar, sangat kesepian dan kesepian. Di ujung jalan ini, dia berjalan sendirian, tanpa pendamping, penuh kesepian. Ini seperti melawan musuh dari semua dunia sendirian, berjalan keluar dari lautan mayat dan darah. Siapa dia? Qin Chen membuka matanya lebar-lebar dan melihat. Ledakan. Sebelum dia bisa melihat pihak lain dengan jelas, dia tiba-tiba diusir dari langit berbintang yang tak berujung, dan kesadarannya kembali ke aula. Garis rahasia yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali, dan dalam keadaan kesurupan, semua yang dilihat Qin Chen sebelumnya tampak seperti mimpi. Hah! Pola rahasia ini. Tiba-tiba Qin Chen melihat pola rahasia di aula sekitarnya dengan heran.
Pola rahasia di aula di depannya menjadi sangat akrab baginya saat ini, dan jejaknya tersebar. Qin Chen merasakan deja vu. Seolah-olah, saya sudah sangat akrab dengannya. Qin Chen tanpa sadar mengangkat tangannya sedikit. Di bawah tatapan ngeri semua orang, pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya mengalir seperti air yang mengalir, berputar-putar di sekitar tubuh Qin Chen. Seolah-olah mereka berada di bawah kendali. Ini. Di samping, penguasa neraka dan yang lainnya tampak tercengang. Cacing hantu pemangsa jiwa sangat terkejut sehingga bola matanya akan meledak dan tubuhnya bergetar. Dan tubuh jiwa yang terdiri dari cacing hantu yang tak terhitung jumlahnya hampir meledak di tempat. Meledak terbuka. Tuanku, dia benar-benar mengendalikan pola rahasia di sini, apakah itu tidak mungkin? Cacing pemakan jiwa memeluk kepalanya, matanya kusam, dan dia hampir kehilangan akal. Ini. Apa-apaan ini? Persepsinya tentang tempat ini selama ratusan juta tahun hanyalah untuk mengontrol garis rahasia di sini, hanya untuk membuat dirinya berada di bawah garis rahasia agar dia tidak terlalu tertekan. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Dalam waktu sesingkat ini, dia mampu mengendalikan pengoperasian pola rahasia di depannya. Pemandangan seperti itu benar-benar membalikkan persepsinya tentang aula ini. Monster, orang ini adalah monster. Soul Eater Netherworm bergumam, tubuhnya gemetar tak terkendali, menatap mata Qin Chen, kilatan kecemerlangan tiba-tiba meledak, seolah-olah dia melihat keindahan yang tiada taraf. Wah, mengi. Nafasnya juga menjadi cepat dalam sekejap, dan wajahnya memerah. Selama bertahun-tahun, dia disegel di istana dan aula ini, dan dia hampir putus asa, dia hampir tidak memiliki harapan untuk meninggalkan tempat ini, tetapi pada saat ini, harapan yang terkubur di lubuk hatinya melonjak lagi. Dan cacing hantu yang melahap jiwa ada perasaan samar bahwa harapannya yang tertekan selama ratusan juta tahun mungkin benar-benar dapat terwujud di Qin Chen. Di aula, Qin Chen perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatan pemangsa jiwa di aula ini tidak lagi merugikannya. Tampaknya aula ini telah mengenali dirinya sendiri. Sihir. Daerah terlarang Laut Mati adalah tempat magis, dan Qin Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang kedalaman istana. Siapa sosok berlumuran darah yang berdiri di ujung jalan langit berbintang kuno sebelumnya? Apakah itu Dewa Laut di mulut binatang hantu? Juga, apa hubungan antara pedang misterius berkarat dan tempat ini? Qin Chen melihat ke kedalaman aula, dan segera berjalan ke depan. Jika Anda ingin mengetahui semuanya di sini, Anda harus memasuki bagian terdalam dari istana. Tuanku. Pada saat ini, penguasa pemakan jiwa datang ke Qin Chen dalam sekejap, dan berkata dengan nada menyanjung, Tuanku, apakah Anda akan pergi ke kedalaman istana ini? Qin Chen mengangguk, ya. Soul Eater buru-buru berkata, Tuanku, aula istana ini sangat rumit, dan ada banyak jalan buntu di banyak tempat. Bawahan ini pernah mengikuti pasukan besar ke kedalaman aula istana ini. Biarkan bawahan ini turun untuk membimbing Anda, Tuan tolong. Cacing jiwa buru-buru membungkuk dan mengulurkan tangannya. Qin Chen sedikit mengangguk dan berjalan menuju kedalaman aula. Suasana aula utama yang menekan mereka di sekitar perlahan melemah setelah berjalan dengan Qin Chen, seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Qin Chen, yang mengisolasi sebagian besar penindasan aula utama. Soul Eater Netherworm melirik Qin Chen, dan dia terkejut saat merasakan ini. Tuanmu memang telah memahami pola rahasia aula besar di sini. Butuh ratusan juta tahun untuk mencapai ini, tetapi Qin Chen mengungguli dia dalam waktu singkat. Bagaimana dia melakukannya? Cukup mengerikan. Soul Eater Netherworm menekan keterkejutan di hatinya, dan buru-buru mengikuti.
Pada saat ini, penguasa penjara hitam, leluhur buaya virtual, dan bahkan penguasa domain jiwa juga berubah menjadi pita dan mengikuti. Qin Chen berhenti, menoleh dan melirik mereka bertiga, lalu mengerutkan kening dan mendarat di Lord of the Soul Domain. Melihat ini, Soul Eater Nether Worm mengerutkan kening, dan buru-buru memberi hormat. Tuanku, apakah Anda tidak menyukai orang ini? Apakah Anda ingin bawahan saya melakukannya untuk Anda? Penguasa domain jiwa. Dia terkejut, bergegas maju, membungkukkan tangannya ke Qin Chen dan berkata, Saudara Ming, kita semua berasal dari tempat yang ditinggalkan, tempat ini sangat berbahaya, mengapa kita tidak bergandengan tangan dan berjalan bersama? Sehingga kita bisa mengambil peduli satu sama lain ketika kita dalam bahaya sebelum Qin Chen bisa membuka mulutnya, leluhur buaya virtual mencibir, Tuan alam jiwa, Anda benar-benar menaruh emas di wajah Anda, apakah Tuan Mingzu membutuhkan bantuan Anda? Keluar segera. Penguasa alam jiwa dengan wajah jelek, dia melirik Qin Chen dan enggan untuk pergi. Sejujurnya, setelah mendengar semua yang dikatakan cacing hantu pemakan jiwa barusan, dia tidak akan pernah berani mengambil risiko di sini sendirian. Jika dia bertemu dengan orang kuat kuno lainnya, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Jika bukan karena Qin Chen, dia akan mati di tangan cacing pemangsa jiwa. Dan cacing pemakan jiwa mengatakan dengan sangat jelas bahwa hanya dengan mengendalikan garis rahasia istana ini dapat memungkinkan untuk meninggalkan tempat ini. Qin Chen juga memiliki beberapa wawasan ketika dia melihat garis rahasia sebelumnya, tetapi dia hanya merasa itu tidak jelas dan rumit, dan dia tidak tahu. Lebih baik mengikuti Qin Chen daripada menyadarinya sendiri. Memikirkan hal ini, penguasa alam jiwa mengertakkan gigi, dan berkata, Saudara Ming, saya sangat tulus. Saya tidak tahu bagaimana Saudara Ming harus membiarkan saya mengikuti. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya, jangan pernah menolak. Ming, apa yang bisa tuanku pikirkan tentangmu? Leluhur buaya virtual mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Saya mendengar bahwa apa yang Anda latih adalah jalan jiwa. Jika Anda dapat menyerahkan teknik kultivasi jiwa Anda dan bagian dari sumber asli Anda, penguasa alam ini Underworld, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mengikuti. Penguasa domain jiwa terkejut. Serahkan sumbernya. Bab 5406. Hakim Raja Hantu. Apa? Tidak bisakah itu dilakukan? Cacing hantu yang melahap jiwa dan nenek moyang buaya virtual maju selangkah, dengan niat membunuh yang menakutkan melonjak dari tubuh mereka. Cacing pemakan jiwa itu memandang dengan dingin dan berkata, Tuanku, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Jika tuanmu membutuhkan asal dan keterampilan orang ini, bawahanmu akan langsung melahapnya, merebutnya, dan memberikannya kepada tuanmu. Kenapa repot-repot dengannya? Buang-buang waktu. Itu benar Tuan alam jiwa, Tuan dunia bawah, itu adalah berkah Anda untuk melihat aturan dan asal dao Anda. Jika Anda tidak menyerahkannya, tunggu apa lagi? Nenek moyang buaya virtual juga berkata, satu demi satu niat membunuh yang tak terlihat bertahan. Jelas selama Qin Chen memberi perintah, dia sangat ingin mendapatkan apa yang dia inginkan untuk Qin Chen. Di samping, penguasa neraka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia datang ke sini dengan Qin Chen dulu? Kenapa dalam sekejap mata, saya tidak memiliki rasa keberadaan sama sekali? Kedua orang ini terlalu aktif untuk menjilat pantat Qin Chen, kan? Tak tahu malu. Memikirkan hal ini, penguasa penjara hitam segera melangkah maju, dan berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, mudah untuk mengatakan sesuatu, mengapa repot-repot menggunakan pedang dan senjata? Penguasa domain jiwa mengangguk dengan tergesa-gesa.
dan menatap tuan penjara hitam dengan rasa syukur. Penjara saudara persis seperti yang dia katakan, kita semua. Sebelum dia selesai berbicara, tuan penjara hitam tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan keras, harta karun itu api penyucian tiba-tiba muncul di langit. Meledak dengan paksaan yang menakutkan, dan langsung menekannya kepada penguasa jiwa. Jiwa tua, jangan malu-malu, kamu harus mengambil apapun yang diminta saudara Ming untuk kamu ambil, keluarkan saja, dan dengan kekuatan saudara Ming, memintamu untuk memintanya. Yaitu memikirkanmu dengan tinggi, kamu harus merasa terhormat, atau keluarkan dengan patuh, jangan mempersulit menjadi penguasa Ming dan tuan ini. Penguasa domain jiwa. Qin Chen tertegun ketika dia melihat penguasa jiwa yang tamak domain. Dia melirik penguasa neraka dan yang lainnya, terdiam. Ada apa dengan orang-orang ini? Buat diri Anda terlihat seperti perampok. Qin Chen memang agak tertarik dengan jalur jiwa dunia bawah dari penguasa alam jiwa, karena jalur jiwa juga merupakan salah satu dari 3000 jalan dunia bawah. Dan juga merupakan 100 jalan inti teratas. Selain itu, master lain dari area terlarang telah dimakan oleh cacing pemakan jiwa sebelumnya, dan hanya master domain jiwa ini yang dapat bertahan sampai sekarang. Terlihat bahwa cara kultivasinya memang istimewa. Namun, Qin Chen juga sangat pasrah, jika pihak lain tidak mau menyerahkan, dia tidak akan memaksakan diri, tetapi penguasa neraka dan yang lainnya lebih cemas darinya. Ini benar-benar. Merasakan harta api penyucian, penguasa neraka niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya membuat wajah penguasa alam jiwa menjadi hijau, dan dia buru-buru berkata, penjara saudara Hei, berhenti, saya bersedia, saya bersedia. Dia menyerahkan sepotong batu giok hitam kepada Qin Chen bersama. Saudara Mingzu, di Mingyu ini, ada aturan jalan hantu yang aku kembangkan, serta kekuatan asli ini, terimalah dengan senyuman. Penguasa domain jiwa tampak gugup. Takut Qin Chen tidak akan menerimanya. Qin Chen mengambil Dao dan Mingyu, dan dengan keras Dao dan kekuatan supernatural yang dikembangkan oleh Lord of the Soul Realm sudah muncul di benaknya ketika berbagai pesan datang. Qin Chen tidak bisa menahan keterkejutan di wajahnya. Harus dikatakan bahwa jalur jiwa yang dikembangkan oleh penguasa domain jiwa memang agak luar biasa, sangat berbeda dari budidaya hantu biasa di dunia bawah. Semacam pemahaman jiwa yang lebih jelas muncul di benak Qin Chen. Dao jiwa di dunia bawah benar-benar berbeda dengan dao jiwa di laut alam semesta. Meskipun laut alam semesta juga memiliki jalur jiwa, orang-orang di laut alam semesta termasuk makhluk hidup matahari dan memiliki tidak pernah jatuh, sehingga nafas kehidupan di dalam jiwa sangat kuat. Umumnya mengolah jiwa tidak lebih dari memperkuat kekuatan jiwa. Adapun pembudidaya hantu di dunia bawah, setelah kejatuhan makhluk hidup di dunia, mereka membangkitkan pikiran dan kebijaksanaan mereka di Sungai Roh Mati. Roh mereka telah mengalami pembaptisan Sungai Roh Mati, tetapi mengandung kematian tanpa akhir energi. Roh yang mereka kembangkan lebih untuk mencegah jiwa mereka terkorosi oleh energi kematian dan membebaskan diri dari belenggu dunia bawah. Samar-samar, Qin Chen merasa pikirannya menjadi semakin transparan. Ledakan. Nafas samar detasemen 3 tertinggal dari tubuh. Hei, kultivasi saya tampaknya selangkah lebih dekat. Qin Chen terkejut. Saat ini, dia semakin dekat dengan 3 transendensi. Sebelumnya, dia dipromosikan secara fisik di Laut Mati. Sekarang dia telah menyadari jalan jiwa dunia bawah, dia juga memiliki beberapa perasaan baru dalam perjalanan jiwa. Hei, tuanku, dia sepertinya mendapat pencerahan barusan, dan kultivasinya tampaknya sedikit meningkat. Merasakan perubahan pada tubuh Qin Chen, mata beberapa orang yang hadir berkedip karena terkejut. Saya khawatir, ini adalah jenius legendaris surga.
Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk mengikuti tuanmu. Petik 2. Soul Eater Netherworm tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Penguasa penjara neraka. Leluhur buaya kekosongan. Penguasa wilayah jiwa. Ketiganya memandang pemakan jiwa dengan aneh. Orang ini adalah benar-benar seorang raja bawahan. Mengapa itu terlihat seperti anjing yang menjilati? Ayo pergi, kata Qin Chen dengan ringan, dan dengan cepat berjalan menuju istana di sepanjang lorong aula utama. Menyapu menuju interior istana. Penguasa neraka dan yang lainnya segera mengikuti. Ketika Qin Chen dan yang lainnya pergi ke kedalaman istana di area terlarang Laut Mati, mencari cara untuk pergi. Neraka. Laut Mati yang luas di luar kurungan Laut Mati. Ledakan. Lautan tak berujung melonjak. Ini adalah lautan luas, air di bawahnya hitam seperti tinta, memanjang hingga ujung garis pandang, di laut dalam niat membunuh yang mengerikan seperti pedang tajam, naik ke langit. Cukup untuk membunuh yang kuat. Pria yang masuk ke area terlarang ini. Tempat ini adalah kandang Laut Mati yang terkenal di dunia bawah, tempat banyak tahanan di penjara. Di antara tempat terlarang yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, tempat ini terkenal kejam, dan itu adalah jadi di tempat terlarang lainnya. Beberapa orang kuat mencoba masuk ke dalamnya untuk menjelajah, tetapi tidak ada orang kuat yang berani dengan mudah membobol sangkar Laut Mati ini. Saat ini, di pinggiran lautan tak berujung ini, ada gunung kuno yang menggantung. Gunung ini telah berdiri di sini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Sepertinya sudah berdiri di sini ketika sangkar Laut Mati muncul, dan telah hilang selama berabad-abad perubahan-perubahan. Saat ini, ada aula besar di puncak gunung ini. Di aula utama, seorang pembudidaya hantu paruh baya berjubah hitam dengan wajah pucat dan mata seperti hantu sedang duduk dengan mata tertutup. Aura di seluruh langit terus keluar masuk tubuhnya seperti melolong. Dalam aura hantu itu, seseorang bahkan dapat melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya naik turun, dan makhluk yang menyakitkan itu mengulurkan tangan mereka. Berjuang dengan gila-gilaan dan menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. Yang mulia. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di aula, membungkuk dengan hormat kepada pembudidaya hantu paruh baya, dan berlutut dengan satu kaki. Siu-siu hantu paruh baya ini adalah Raja Hantu Hakim, salah satu dari 10 Raja Hantu teratas di bawah komando Kaisar Yan, Kaisar tertinggi dunia bawah. Pukulan hidup dan mati, yin dan yang dipisahkan. Hakim Raja Hantu membuka matanya, dan ada kilatan cahaya yang menakutkan di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Bagaimana? Kerusuhan Laut Mati." Hakim Raja Hantu berdiri perlahan, dan hantu kebencian yang tak ada habisnya tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Dia bergumam. Tampaknya Tuan Yan Kaisar harus diberitahu tentang masalah ini sesegera mungkin. Sosok itu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Hakim, sangkar Laut Mati ini didirikan untuk memenjarakan tahanan yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah. Apa yang bisa terjadi? Saya tidak tahu Tuan Yan Kaisar. Mengapa Anda diatur di sini, tuanku, dan ada begitu banyak zaman dalam satu faksi? Itu terlalu berbakat." Sosok itu tidak marah. "Saat ini dunia bawah sedang kacau, dengan kekuatanmu, kamu harus memperluas wilayah, taklukkan dunia bawah, sehingga kamu bisa hidup sesuai kehormatanmu sebagai 10 Raja Hantu teratas." Boom! Sebelum dia selesai berbicara, aura hantu yang menakutkan keluar, dan segera meledakkan sosok itu terbang. Sosok itu diselimuti aura hantu hitam, tergantung di udara kesakitan. "Tuanku, selamatkan nyawaku." Sosok itu menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Hakim Raja Hantu memandangnya dengan dingin. "Anda bebas mengomentari perintah Tuan Kaisar Yan."
Lakukan bisnis Anda dengan baik, dan jika Tuan Kaisar Yan mendengarnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Sosok jatuh ke tanah, dia buru-buru bangkit dengan panik, "Tuanku, saya tahu kesalahan saya. Silakan." Ya. Dengan keras, sosok itu berubah menjadi asap hitam dan dengan cepat menghilang. Hakim Raja Hantu menatap dingin ke laut mati yang luas di depannya, dan bergumam. Semua orang tahu bahwa laut mati adalah tempat pemenjaraan, langit, tanah, dan segala sesuatu di dunia ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa tempat ini adalah tempat di mana Kaisar kuno terpesona. Tanah, di sini. Ada apa di sana? Untuk membiarkan Kaisar dan yang lainnya memperhatikannya selama ratusan juta tahun. Mata Hakim Raja Hantu berkedip kecemerlangan. Neraka. Kota Wuyue. Tempat ini adalah wilayah di bawah komando Kaisar Dunia Bawah Wuyue, salah satu dari 4 kaisar besar kuno dunia bawah, tempat berkumpulnya banyak orang kuat dari dunia bawah. Melihat dari kejauhan, kota Wuyue di kejauhan dibentuk oleh konvergensi 5 puncak megah, membentang ratusan juta mil, dikatakan sebagai kota tetapi seperti benua kuno. Terbentang di dunia bawah ini, abadi dan abadi. Di sini, seseorang harus terlepas dan tidak bisa masuk. Ini adalah kota di bawah komando 5 kaisar dunia bawah suci. Meskipun 5 kaisar dunia bawah suci jarang datang ke kota, seperti 4 kaisar besar yang telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini. Momentum kaisar 5 dunia bawah suci saat ini di dunia bawah sudah lama terkenal, dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Dan kota 5 gunung suci juga merupakan tempat yang diimpikan oleh banyak orang kuat di dunia bawah. Pada saat ini, di luar kota Wuyue, sosok hitam pekat tiba-tiba muncul di sini. Sosok ini dipenuhi dengan energi kematian yang tak ada habisnya. Selain energi kematian, ada juga gumpalan energi iblis yang membuat orang berdebar-debar. Dan pupil seputih darah berwarna abu-abu seperti kematian. 5 kota pegunungan suci. Sosok ini bergumam dengan sinar di matanya. Menurut ingatan orang yang kutelan, ada arena pertempuran di kota Wuyue. Selama kamu memenangkan 100 kemenangan berturut-turut, kamu bisa menjadi pengawal pribadi di bawah komando 5 kaisar suci, menjadi penjaga di bawah komando 4 kaisar besar. Ada kesempatan untuk pergi ke Sungai Roh Mati dan mendekati tempat tertinggi dunia bawah. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. Yeah.